Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Bu Ana di sini. Masih tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kali ini saya membahas tentang bagaimana cara menyusun jadwal pelajaran. Tentu saja ya, menyusun jadwal pelajaran kita harus berdasarkan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari mana kita bisa mengetahuinya atau melihat struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Nah, struktur kurikulum itu sudah ditetapkan atau sudah diatur dalam Permendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kita tahu ya, Bapak Ibu, saya yakin juga sudah tahu bahwa kurikulum merdeka ini salah satu tujuan diterapkannya adalah untuk mengatasi learning loss pada masa pandemi. Oleh sebab itu juga pada tahun pertama pelaksanaannya adalah pada tahun pelajaran 2022-2023, dan pada tahun pelajaran 2023-2024 adalah tahun kedua. Seterusnya tahun ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2024-2025. Di dalam struktur kurikulum pada Permendikbud nomor 56 semua sudah diatur, dari mata pelajarannya apa saja, jumlah jam pelajaran per pekan atau per minggu, kemudian dalam satu tahunnya berapa jam pelajaran. Lebih lanjut lagi, untuk mata pelajaran yang sedikit berbeda dengan kurikulum sebelumnya adalah, ini kalau di jenjang SD adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris jika di kurikulum sebelumnya bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal. Nah, pada kurikulum merdeka ini termasuk mata pelajaran pilihan. Ada dua mata pelajaran pilihan, yaitu bahasa Inggris dan muatan lokal. Lantas bagaimana untuk jumlah jam pelajarannya? Nah, di dalam struktur kurikulum yang diatur dalam Permendikbud nomor 56, bahasa Inggris dan muatan lokal itu belum termasuk dalam jumlah yang dicantumkan dalam Permendikbud itu ya. Jadi jika kita ingin menambahkan mata pelajaran bahasa Inggris atau muatan lokal, maka kita tambahkan jam pelajarannya pada jadwal pelajaran yang kita buat. Dan maksimal untuk bahasa Inggris 2 jam pelajaran, demikian juga untuk muatan lokal. Nah, catatan untuk muatan lokal itu ada 3 pilihan. Bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, atau bisa juga diintegrasikan dengan P5 atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Contoh, jika diintegrasikan ke dalam P5, misal untuk P5 misalnya mau mengambil tema kearifan lokal. Jadi muatan lokal bisa dimasukkan sekalian di sana ya, masuk ke dalam P5 kearifan lokal. Untuk P5 itu ada 8 tema yang dimuat atau diatur dalam Permendikbud nomor 56. Namun untuk jenjang SD itu khusus SD hanya 6 tema saja. Dan minimal untuk minimal setiap satuan pendidikan memilih 2 tema. P5 bisa setiap hari ya dimuat dalam jadwal pelajaran, jadi dilaksanakan di akhir pelajaran, atau 1 pekan sekali, 1 hari ya, setiap pekan itu diambil 1 hari full untuk P5, atau sistem blok, dari dalam 1 semester misalnya 1 pekan full untuk P5. Dan perlu kita ingat bahwa P5 tidak hanya proyek fisik yang diwujudkan atau dilaksanakan, namun P5 itu bertujuan untuk membentuk karakter dan keterampilan peserta didik. Nah, yang masih Bapak Ibu guru mengarah kepada hanya proyek fisik saja, misalnya membuat anyaman atau mungkin memasak masakan khas daerahnya. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Dan P5 ya,
P5 itu ada alokasi waktunya ditentukan 20-30% dari mata pelajaran lainnya. Jadi ada ketetapannya. Rata-rata untuk SD, SMP, dan SMA itu kurang lebih 7 jam pelajaran dalam 1 pekan. Kemudian untuk seni budaya. Seni budaya itu ada 4 pilihan untuk jenjang SD, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Minimal satuan pendidikan harus menyediakan 1 pilihan seni dan budaya. Untuk jenjang menengah ada tambahan prakarya, jadi ada 5 pilihan. Untuk SMA juga ada prakarya dan kewirausahaan. Nah, itu mungkin yang saya bahas tentang bagaimana cara menyusun jadwal pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komen.